Tahukah kamu betapa mengerikannya saat Cixi meninggal? Fashion hampir membuatku menangis. Saat ini, aula dipenuhi dengan bau busuk. Cixi yang telah mencapai akhir hayatnya. Untuk berhasil mewarisi kekaisaran. Jadi mengandalkan subsialan yang sudah ada selama ribuan tahun. Tahan nafas terakhirmu. Xiao Funi saat itu baru berusia 2 tahun. Di bawah kepemimpinan ayahnya, dia perlahan memasuki aula utama. Dia lalu membungkuk hormat kepada Cixi. Para biarawati dan Qasim di seluruh aula sedang menunggu. Setelah raja meninggal, hanya Xiao Funi yang tetap bersikap seperti orang biasa. Perlakukan aula istana secara langsung sebagai taman hiburan. Cixi melihat Xiao Funi yang berusia 3 tahun melompat-lompat. Jahit berikannya selembar kertas terakhirnya. Xiao Funi, aku akan menjadikanmu 4 kaisar. Suksesi tahta dinasti Qing. Akan menjadi burung layang-layang, dengarkan saja. Saat Cixi meninggal, Qasim di sebelahnya dengan ganas membuka mulutnya. Terpaksa memasukkan mutiara yang bersinar. Kemudian kain putih menutupinya. Kemudian sekelompok hantu liar menyerbu masuk. Orang-orang berkumpul di sekitar Cixi dan mulai memainkan gong dan genderang. Siapa yang bisa bertahan dalam pertempuran ini? Xiao Funi ketakutan dan segera berlari pulang menemui ayahnya. Pada titik ini, ritual para menteri telah selesai. Sebagai seorang ayah, dia hanya bisa berlutut dan membelakangi putranya. Namun orang masih mengatakan bahwa suatu negara tidak bisa lepas dari pemiliknya meski hanya sehari. Xiao Funi baru berusia 2 tahun ketika menggantikan Cixi. Kekacauan tertinggal, tapi bagaimana seorang anak kecil bisa bertanggung jawab? Berdiri di atas naga itu, dia mulai mengungkapkan ketidakpuasan batinnya. Lebah pembunuh di samping dengan cepat menghiburnya dan hampir selesai. Kerajaan Qing akan segera berakhir. Tanpa diduga, sebuah balon kuning terbang di luar pintu. Membangkitkan rasa penasaran si Xiao Funi. Baru saja lari keluar istana. Tidak disangka, pemandangan di depan matanya membuat Xiao Funi benar-benar terpana. Dan ini juga merupakan momen paling mulia dalam hidup si Xiao Funi. Bersamaan dengan teriakan Qasim. Murid Beiki di luar pintu berlutut bersama. Dikatakan bahwa 2000 tambahan digunakan untuk pengambilan gambar ini saja. Syuting di kota terlarang, harganya 40 juta, baru saja selesai. Xiao Funi memandangi ribuan orang yang berlutut di hadapannya. Tidak tertarik sama sekali. Tak disangka, saat ini suara belalang menggugah minat Xiao Funi. Xiao Funi mengikuti suara itu dan mendatangi seorang menteri. Kaisar adalah putraku. Veteran itu perlahan membuka botol di tangannya. Seekor belalang hijau merangkak keluar. Xiao Funi sangat menyukai belalang ketika melihatnya. Dia tidak tahu bahwa dia tidak sebaik kue di depannya. Di istana, bahkan tidak sempat keluar dan mencari udara segar. Setelah penobatannya, Xiao Funi pun menjadi kue paling berharga di kota terlarang. Mandi saja butuh 3 orang, melayani butuh 4 orang. Diet ini dikembangkan secara pribadi oleh tabib kerajaan. Melihat dokter bekerja keras. Puasa hari ini untuk pernikahan. Xiao Funi di istana tidak diperbolehkan bermain. Selain itu, hanya pengasuh dan sekelompok Qasim. Dengan cara ini, Xiao Funi tinggal di istana selama 7 tahun. 7 tahun kemudian, saya mengetahui bahwa ibu kandungnya telah memasuki istana. Xiao Funi sudah menunggu di depan pintu. Orang pertama yang melihatnya adalah adik laki-laki Xiao Funi. Dia terlalu kecil, dia 2 tahun lebih muda dari kaisar. Namun, adiknya, Xiao Funi tidak peduli sama sekali. Mengangkat kakinya dan menyeberang, Xiao Funi berjalan menuju ibu sucinya. Ibu sudah 7 tahun tidak bertemu denganku. Masih merindukanku. Tidak ingat apakah ibu kandungnya memperkirakan hasil ini. Lagi pula, aku baru berusia 2 tahun ketika memasuki istana. Tapi sebagai seorang ibu, dia mengatakan ini. Air mata masih jatuh tanpa rasa. Dia kemudian meninggalkan festival meramal dan keluar dari istana. Ketika Xiao Funi berkendara kembali ke istana, orang-orang di kedua sisi menundukkan kepala dan berdiri diam. Mengapa mereka kembali? Tentu saja,
Orang biasa tidak diperbolehkan membuka perkara di pengadilan. Jika aku nakal, merekalah yang harus dihukum. Tidak percaya pada kakaknya saat melihatnya. Xiao Funi segera mengangkat tangannya dan menghentikan tim. Untuk menunjukkan kekuatan seseorang, dia memimpin dan mulai berlari. Dan para penjaga di belakangnya seperti pengikut. Mereka membawa mobil di belakang mereka, membentuk lingkaran. Pada saat ini, Xiao Funi akhirnya mulai merasa iri pada adiknya.